Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan juga tentunya cukup banyak dari kawan-kawan yang merequest permainan Danil Dubov, di mana sudah cukup lama semenjak ada perselisihan antara Rusia dan Ukraina. Pecatur Rusia jarang ikut dalam turnamen besar. Dan kita akan mereminder kembali, kita akan mengulas kembali permainan pertemuan antara Grandmaster Danil Dubov menghadapi juara dunia Magnus Carlsen pada event online FTX Crypto Cup. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Danil Dubov putih memulai langkah dengan pion ke D4 dibalas pion ke D5. Pion ke C4, C5. Dan ini mengarah kepada gambit menteri ditolak dengan pertahanan Austrian. Kuda ke F3 dari Dubov, pion memukul pion, pion C memukul pion D. Kuda ke F6, di sini kuda memukul pion, menteri memukul pion. Kuda ke C3, mengancam menteri, menteri ke A5, I4. Kita lihat teman-teman bagaimana Dubov ya, dia mengorbankan pion. Tetapi di sini Magnus Carlsen tidak menerima dengan gajah ke D7. Sebelumnya sebenarnya bahwa kuda memukul pion adalah salah satu yang bisa dilakukan. Karena apa? Di sini kuda juga sedang dipaku. Tetapi mempunyai kelemahan mungkin yang tidak mau dari Magnus Carlsen, yaitu gajah ke B5 skak. Gajah menutup, menteri ke B3. Kuda memukul kuda, pion memukul kembali. Gajah memukul gajah, kuda memukul kembali. Kita lihat teman-teman, walaupun dikorbankan pion, tetapi kita tahu Danil Dubov, ia lebih memilih posisi dan pengaktifan perwira. Dan di sini pun putih lebih aktif. Dan kita kembali. Sehingga di posisi ini, Magnus Carlsen memainkan dengan gajah ke D7, yaitu dengan harapan tidak ada lagi tempo skak ke depan dari gajah, juga pengaktifan perwira. Dilanjutkan dengan gajah ke D2 secara tidak langsung mengancam menteri hitam. Kuda ke C6. Di sini menawarkan pertukaran kuda dan kuda mundur sekaligus mengancam menteri. Salah satu opsi yang bisa dilakukan di sini kuda ke B5. Di mana dengan harapan ke depan kita lihat manuver kuda satu lagi sehingga mengancam petak penting C7. Di sini benteng ke C8, langkah penting untuk mengontrol petak penting C7. Sebelumnya kita ambil sembarang E6. Maka jelas kuda ke D5 mengancam gajah terhadap menteri. Menteri ke D8, maka kuda ke C7 skak. Apa yang harus dilakukan? Di sini harus dikorbankan menteri. Apabila raja ke E7, maka gajah ke B4 skak. Kuda memukul gajah, maka menteri ke D6 skak mat. Ini akan terjadi teman-teman. Sehingga kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini benteng langsung ke C8. Dilanjutkan dengan benteng ke C1, E5, gajah ke C4, pion ke A6, mengusir kuda. Kemana kuda harus melangkah? Di sini apabila kuda mundur menjadi pasif ya, sehingga di sini terlebih dahulu kuda ke D5, membuka akses gajah mengancam menteri, menteri ke D8, barulah kuda ke C3. Kita lihat teman-teman manuver-manuver dari Danil Dubov. Kuda ke D4, membuka akses benteng mengancam gajah, gajah mundur ke B3, kuda memukul kuda, gajah memukul kembali, gajah ke C6, langsung menawarkan pertukaran gajah. Di sini rokade, gajah ke C5, mempersiapkan juga rokade ke depan sehingga menteri ke G4 mengancam pion G7. Di sini rokade sekaligus juga melindungi pion. Sebelumnya apabila di dalam posisi ini G6, maka ini fatal di mana gajah ke G5 terlebih dahulu dengan tempo mengusir menteri. Menteri ke C7, maka gajah ke A6 mencegah untuk hitam rokade. Sehingga di dalam posisi ini rokade raja ke H1 melepaskan pakuan ke depan sehingga sangat agresif ke depan permainan Dubov untuk mendorong pion ke F4. Sebelumnya teman-teman di posisi ini mungkin ada bertanya, bang, mengapa tidak gajah ke H6 ancaman skakmat? Di sini ada menteri ke F6 teman-teman. Di sini melindungi pion, juga mengancam gajah. Gajah harus mundur, kita ambil ke E3, maka gajah memukul gajah, kuda memukul kembali, menteri ke E6. Pertukaran menteri, kuda memukul kembali, pertukaran gajah, dan kita lihat di posisi ini pun permainan masih sebanding.
Dan kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini Daniel Dubov memainkan sesuatu hal yang berbeda dengan Raja KH1. Dilanjutkan dengan gajah memukul gajah. Kuda memukul kembali F5. Kita lihat pion tidak bisa memukul pion karena menteri memukul kuda, sehingga menteri G5. Pion memukul pion, di sini tidak ada perlindungan terhadap kuda, menteri memukul pion. Dan di sini dengan simpel melindungi kuda. Tetapi Magnus Carlsen mempunyai taktik kombinasi di posisi ini teman-teman. Maka coba Anda pause video ini, temukan langkah terbang hitam di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan benteng ke F5, mengancam menteri, dan jika menteri berpindah, kuda akan hilang. Dan dari Dubov mempunyai jawaban satu-satunya di dalam posisi ini, yaitu dengan menteri memukul kuda. Mengorbankan menteri, tetapi apakah betul menteri ini dikorbankan? Di sini gajah memukul menteri, dilanjutkan dengan benteng memukul benteng. Kita lihat, di sini benteng memukul kuda opsi terbaik. Apabila menteri langsung memukul benteng, maka jelas kuda akan melakukan skak, memforking menteri. Oke, sehingga di dalam posisi ini, benteng harus memukul kuda, maka benteng memukul menteri, benteng memukul benteng. Dan kita lihat teman-teman, bahwa posisi perwira sama dengan keunggulan bagi hitam, unggul pion yang sudah sebentar lagi promosi. Tetapi di sini untuk menyelamatkan pion adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan mungkin dengan gajah ke C3. Tetapi di sini Dubov memainkan dengan G3, salah satu langkah lemah yang juga ditunjukkan di live. Di mana ke depan kita lihat di sini mengorbankan pion. Jelas Magnus Carlsen langsung memukul pion dan pion saling terhubung ke depan akan bisa bebas promosi. Gajah ke F4, P5. Benteng ke E1, di sini mengancam pion, benteng ke D4 mensupport pion. Di sini raja ke G2. Bagaimana bang jika di posisi ini gajah ke E5, maka benteng ke D2 menukarkan gajah, dan apabila benteng memukul pion, di sini juga benteng memukul pion, dan dua pion saling terhubung ini akan promosi ke depan. Dan kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini Daniel Dubov memainkan dengan raja ke G2, dilanjutkan dengan benteng ke C4, yaitu menghindari adanya tempo ke depan. Benteng ke D1, gajah ke F6, langsung mengontrol kotak penting D8 sehingga benteng tak dapat melakukan skak. Benteng ke D2, raja ke F7. Kita tahu prinsip di dalam endgame, raja ikut membantu permainan. G4, gajah ke D4. Benteng ke E2, gajah ke C5, membuka akses benteng mensupport pion. Benteng ke D2, raja ke E6. H4, A5. Begitupun dengan Magnus Carlsen mencoba mempromosikan pion. Bedanya di sini dua yang menangkal pion dari putih. H5, A4. H6, pion memukul pion. Gajah memukul pion, B4. Gajah ke F4, B3. Pion memukul pion. Pion memukul pion. Benteng ke B2 mencegah pion promosi. Benteng ke C3. Benteng ke B1 dan setelah raja ke D5, di sini juga Daniel Dubov menyerah. Mengapa? Di sini apa yang harus dilakukan oleh putih? Apabila kita lanjutkan, kita ambil benteng ke B2 misalkan langkah bolak-balik, maka gajah ke D4. Apabila benteng ke E2 kita ambil, maka benteng ke C2. Di sini benteng harus memukul benteng. Apabila benteng ke E1, maka benteng memukul pion skak. Dan apabila tentunya raja ke G1 ada discover skak ke depan. Sehingga raja ke G3, benteng ke F3 skak. Raja ke G2, benteng memukul gajah simple. Jelas unggul satu perwira, juga unggul pion akan promosi. Di sini hitam sangat unggul. Dan apabila di dalam posisi ini saya akan menunjukkan kepada Anda, apabila benteng memukul benteng, maka pion memukul kembali. Di sini akan promosi ke depan, tapi masih dicegah oleh gajah. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh putih? Kita ambil G5, maka E3 teman-teman. Langsung menutup. Di sini pion memukul pion, ada raja G4. Di sini untuk mencegah pion maju ke depan discover skak, di mana apabila langsung promosi, di sini gajah mengancam yang promosi. Sehingga raja ini cukup penting. Raja ke G3 barulah promosi teman-teman. Pion memukul gajah, maka menteri memukul gajah skak. Dan di sini pun jelas hitam sangat unggul. Bagaimana teman-teman permainan ini? Cukup luar biasa ya.
Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya.